Mari kita mendengar curhatan seorang penakut. Mental takut tapi mau berteriak dan menuding orang. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran. Kebenaran yang mana? Sakit hati. Kalau baper jangan tunjuk-tunjuk Jokowi dong. Di penjara, apakah Pak Jokowi Dodo ikhlas melihat saya di penjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Lalu apakah beliau harus menunggu saya, seorang ibu rumah tangga sederhana? Sederhana di mana? Lu orang kaya raya lu ngaku sederhana. Makanya kalau baper, penakut, tidak mampu, jangan ikut-ikutannya. Anak harus dipenjara juga. Dan beliau tidak ingin juga cari pembelaan, cari perlindungan ya Bu. Apakah saya dengan Ibu Kurnia, ya, yang kondisi kesehatan beliau tidak dalam keadaan yang sangat sehat, ya, yang selama ini selalu berbakti sebagai pengacara yang tidak dibayar. Bakti dari mana? Beliau harus dipenjarakan juga. Ya kalau Anda takut dipenjarakan, jangan ungkit orang punya kehidupan. Anda yang ikut-ikutan tuntut Jokowi punya ijazah, mengklaimer bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu, dan Jokowi selama ini diam. Ketika Joko Widodo angkat suara melaporkan Anda, kenapa lu baper? Ibu Tifa, kalau lu baper, lu penakut, lu tidak mental tidak siap, jangan tes orang. Pertanyaan saya, emangnya Joko Widodo pernah buat masalah dengan Anda? Pernahkah Joko Widodo pergi korek masalah depanmu, pergi korek rumah tanggamu, pergi jelek-jelekan rumah tanggamu? Anda dan kawan-kawanmu yang korek tentang pribadinya Joko Widodo. Tak hanya Joko Widodo, anaknya Gibran saja Anda korek. Giliran Joko Widodo Anda ini kok lu baper. Apakah harus penjarakan seorang ibu yang hidup sederhana? Lu baper, lu jangan tunjuk muka orang. Pak Joko Widodo, das. Biar menjadi efek jerah. Sok-sok hebatnya Ibu Tifa dan kawan-kawannya memang harus dikasih peringatan, dikasih efek jerah. Roy Suryo, Risman Sianipar, Fadila, dan lain sebagainya. Jadi Ibu Tifa, kalau Anda tidak punya keberanian, jangan korek pribadi orang. Jangan korek kehidupan orang. Tadi itu sensasi ya. Supaya rakyat, aduh kasihan, baper. Takut. Mental kaleng-kaleng begini, mental penuh penakut model begini mau tunjuk Pak Joko Widodo. Bikin malu. Makanya fokus pada dirimu, pekerjaanmu, kehidupanmu. Orang tidak mempersoalkan kehidupan Anda, orang tidak pernah korek kehidupan Anda, jangan sok kepo. Akibatnya menangis. Akibatnya ya. Rakyat Indonesia supaya tahu, Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut di penjara. Kami banyak meme. Tidak takut di penjara. Tadi nangis. Saya menunggu Dokter Tifa pakai baju Shopee. Tidak takut di penjara katanya, tapi nangis. Nangis. Juga mau di penjara seorang ibu rumah tangga. Gas Pak Joko Widodo. Sikat. Sampai rata. Jangan biarkan orang-orang pembenci-pembencimu ini membuat namamu rusak, ya, membuat harga diri keluargamu rusak Pak Jokowi. Gas, sapu rata semuanya. Frit Alorogoy mendukung penuh. Mantap. Hidup Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Perisai Politik. Sangat memalukan apa yang dipertontonkan oleh Siti Fativu ketika menghadiri acara di Rakyat Bersuara. Dia seolah-olah orang yang paling tertindas, orang yang paling tersolimi, dan ternyata dia hanya melakukan playing victim, mencoba memposisikan dirinya sebagai orang yang paling benar dan mencoba melemparkan kesalahan yang dilakukannya terhadap Bapak Jokowi, sehingga mempertanyakan apakah Pak Jokowi ikhlas, apakah rakyat Indonesia ikhlas ketika Siti Fativu ini dipenjara, ketika Fativu ini dipolisikan. Ini pertanyaan yang seolah-olah memperlihatkan bahwa dirinya adalah orang yang tidak bersalah. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak bagaimana reaksi para netizen melihat tontonan yang sangat memalukan yang dipertontonkan oleh Fativu, oleh Dokter Tifa,
dengan seolah-olah tampil sebagai orang yang paling terzolimi, menangis di acara televisi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mengajak sahabat-sahabat untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Dan tak perlu berlama-lama, kita simak videonya berikut ini. Kali ini video saya ditujukan kepada Roy Suryo. Roy Suryo mengklaim bahwa dia adalah pakar telematika. Kalau berbicara tentang pakar, sudah tentu berbicara tentang orang yang mumpuni, kuasai bidang keilmuannya. Nah, coba kita bongkar rekam jejak Roy Suryo. Saya mendapatkan sebuah data bahwa Roy Suryo tamat di UGM dengan lulus jurusan ilmu komunikasi fisik. Yang kedua, dia tamat pendidikan magister ilmu kesehatan masyarakat di Fakultas Kesehatan UGM. Orang ilmu kesehatan, orang ilmu komunikasi kok mengakui bahwa dia adalah pakar. Mana bisa orang ilmu kesehatan, ilmu komunikasi kok pakar di ilmu telematika, teknik. Telematika menjurus kepada ilmu yang lebih ke bidang ke elektro ya. Memang S1-nya elektro, tapi ke S2 ini selanjutnya bagaimana? Masa orang ilmu kesehatan dikatakan sebagai orang pakar? Salah satu contoh, saya tamat S1 penerbangan, S2 transportasi. Karena itu, kalau dibilang saya adalah pakar penerbangan, belum bisa. Kenapa? S1 saya penerbangan, S1 saya transportasi. Belum bisa dibilang pakar. Orang yang pakar itu adalah orang yang tamat S1 hukum, S2 hukum, S3 hukum, dan sudah menguasai ilmu hukum itu. Dan ketika diminta pendapatnya, ia mampu menyelesaikan dan menjawab semua pendapat-pendapat atau pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dan jawabannya itu bisa dijadikan sebagai rujukan atau referensi. Nah, Roy Suryo sendiri, masa orang ilmu komunikasi, orang kesehatan, kok dibilang ilmu orang pakar telematika, dari mana dasar ketentuannya? Maka itu saya mengatakan bahwa kepakaran Roy Suryo ini adalah barisan tipu-tipu ya, tidak bisa dibenarkan. Dan yang mengklaim, yang mendeklarasikan bahwa Roy Suryo adalah pakar itu siapa? Ya, siapa? Dari lembaga mana? Dari universitas mana? Jangan-jangan dia sendiri yang mengklaim bahwa dia ini pakar. Jadi saya sendiri tidak percaya Roy Suryo itu pakar. Kenapa? Ijazah kesehatan, ijazah ilmu komunikasi membuktikan bahwa dia bukan pakar, tapi hanya mengklaim diri sendiri sebagai seorang pakar. Jadi kepakaran itu perlu dipertanyakan. Makanya ketika ia menyentil ijazah Jokowi, apa yang dia kaji itu tidak masuk dalam logika, tidak masuk dalam kebenaran, tidak masuk dalam fakta hukum. Fitz Alorbui. Ini Bapak Otto sebagai seorang wakil menteri, saya ingin menyatakan di mana perlindungan kepada saya sebagai seorang Kurnia dulunya dia kuasa hukum Rizik. Dia termasuk FPI. Begitu FPI dibubarkan, dia sangat membenci Bapak Jokowi. Kali ini dia meminta tolong sama Bang Otto Hasibuan. Kata dia, Bapak Otto sebagai seorang wakil menteri, saya ingin katakan di mana perlindungan kepada saya sebagai seorang advokat. Perlindungan apa yang kau minta sama Otto Hasibuan? Kau ini nggak perlu dilindungi, ya, karena kau memfitnah mantan presiden. Udah gitu, kau menebar berita bohong atau tuduhan palsu, ya, yang merugikan Bapak Joko Widodo. Jadi kau bisa terjerat hukum walaupun kau advokat. Jadi nggak mungkin Otto Hasibuan mau melindungi kau. Memangnya kau siapa? Kau itu ya kan nggak menjaga martabat kau sebagai martabat kau sebagai advokat. Habis itu kan advokat ini kan ada kode kode etik advokatnya, tapi kau tak menjaga itu. Karena apa? Karena kebencian kau kepada Joko Widodo. Kau masih ingat nggak 2024 setelah Pilpres dinyatakan Anies kalah? Nggak tiap hari kau demo, berorasi. Yang kau salahkan siapa? Joko Widodo. Ya, rekam jejak masih ada. Ingat nggak kau kemarin anak banteng bergabung sama kalian? Ya, kau bilang semua musuh Jokowi adalah kawan kami. Itulah karena kebencian kau sama Bapak Joko Widodo. Sekarang Allah tunjukkan. Ya, Allah tunjukkan siapa ya orang-orang yang membenci Pak Jokowi itu yang akhirnya nanti masuk bui. Kau bilang kan, hari ini Anda
ada melenggang di suatu pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan kami memikirkan hidup kami sendiri. Gak mungkin Oto Hasibuan memikirkan hidup kau. Memangnya kau siapanya Oto Hasibuan? Sampai Oto Hasibuan harus memikirkan hidup kau. Kau pikirlah hidup kau sendiri. Kau yang berbuat kok, kau yang tanggung jawab. Ngapain minta tolong? Kemarin lantang kau. Dibilang si Fitra kan skripsi diteliti. Dia bilang skripsi diteliti, Anda tahu tidak skripsi itu mengenai hal yang besar. Hal yang besar apa? Joko Widodo sudah masuk dalam administrasi negara. Kata Fitra, kenapa cuman kata Fitra itu kan, kenapa nggak kau cek aja ijazah kau SD, SMP, SMA? Terus kenapa mesti ijazah Pak Jokowi aja? Mantan presiden yang lain nggak? Dia nggak bisa jawab. Malah dia bilang sama Aiman, Aiman Anda besok tolong dipikirkan ya untuk memasukkan narasumber, tolong dipilih. Kalau orang ini tidak berbobot, nggak usah dimasukkan. Kau yang tak berbobot. Seorang advokat, ya, yang kerjanya hanya mengurus Bapak Joko Widodo, menghinanya, merendahkannya, memfitnahnya. Kau yang tak berbobot. Kau yang sepantasnya tak ada di situ. Jadi bilang dia, saya memang pembela ulama dan aktivis. Ulama mana yang kau bela? Ulama FPI. Aktivis mana yang kau bela? Ukurannya bukan uang ya, mohon maaf. Justru karena nggak ada cuan lah kau. Ya, semenjak dibubarkan Pak Jokowi FPI, makanya gini kau. Kata dia, ya, fitrah tidak berbobot. Kau yang tak berbobot. Seorang advokat, ya kan? Bisa sesuka hatinya memfitnah mantan presiden. Dibilang dia, kau tidak mengerti bagaimana membela umat. Umat mana kau bela? Umat mana? Kau tidak mengerti bagaimana membela ulama. Ulama yang mana kau bela? Ini penting sekali untuk saya sampaikan. Aiman tanya bahwa Anda sekarang diberhentikan kasus yang pelaporan terkait ijazah yang di Bareskrim. Ya, dibilang dia diberhentikan, dianggap tidak ada indikasi pidananya. Memang tidak ada indikasi pidananya, karena ijazah Jokowi asli. Aiman bilang permintaan dari TPUA adalah, dibilang dia melakukan suatu gelar perkara ulang yang khusus. Suka-suka kau pula mau mengatur Bareskrim. Gelar perkara terbuka seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Roy Suryo. Siapa rupanya si Roy Suryo itu? Aiman bilang, Anda tidak percaya apa yang sudah dilakukan oleh lapor Polri. Terus dia bilang, sekarang ini bukan soal percaya atau tidak percaya. Kalau kondisi dan cara mereka tidak transparan. Udah transparan lah itu. Udah sesuai prosedur. Mau transparan apa lagi kau? Tidak melibatkan masyarakat, itu tidak akan dipercaya. Oleh karena itu, lakukanlah tugas Anda. Sudah dilakukan Bareskrim tugasnya. Tidak percaya tapi kau melapor ke Bareskrim. Kata Aiman, tidak melibatkan masyarakat maksudnya dalam gelar perkara. Dia bilang masyarakat itu tentu kami, orang yang melaporkan. Itu termasuk ya, dan masyarakat tidak bisa menilai apapun, tahu-tahu sudah ada hasilnya, identik, dan tidak ditemukan indikasi pidananya. Bisa dikatakan asli. Memang dikatakan asli. Sudah dilakukan Bareskrim sesuai prosedur yang ada. Ya kan? Kau melaporkan Bapak Joko Widodo ijazahnya palsu. Joko Widodo seorang mantan presiden membawa ijazahnya ke Bareskrim. Apa nggak kalian rendahkan harga dirinya? Ya, hanya untuk membuktikan kepada kalian semua bahwasanya ijazahnya asli. Setelah dicek di Bareskrim dinyatakan asli, itu pun kalian nggak percaya juga. Karena apa? Karena kebencian, HTI, EPI dibubarkan. Ya, banyak ini cerita siapa ini. Sekali satu lagi, ya kan? Ini harus menjadi tuntutan, bukan tontonan. Iya, ini menjadi tuntutan. Nanti di pengadilan dibuktikan. Jadi siap-siap aja kau pakai baju oranye. Kami banyak menerima fitnah di mana-mana. Kau memfitnah Pak Jokowi? Suka-suka hati kau aja? Kau menerima fitnah? Ya, laporkanlah. Kalian cuman bisa ngomong kosong aja. Jadi kami dilaporkan sebagai pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi di luar sana orang-orang berdiri di sisi Pak Jokowi ini luar biasa podcastnya.
Bukannya lebih luar biasa podcast kalian yang setiap hari kalian bikin podcast tuh di Rapli, di siapa si Samad, siapa satu lagi tuh, setiap hari ya podcast kalian tuh memfitnah Joko Widodo. Kalau memang kau nampak ada podcast yang menghina, memfitnah, kau laporkan. Kau tukang fitnah, habis itu playing victim seolah-olah kau difitnah. Dibilang dia menyatakan bahwa ada bohir-bohir ya. Ya kau lapor lah, ngabalin. Ada orang-orang biayai kami. Ya memang semua ya rakyat Indonesia tahu. Nggak mungkin juga kalian nggak ada yang biayai. Setiap hari kalian bisa demo. Dari mana biayanya? Kau bilang kau tak ada pekerjaan. Kemudian kami disebut sebagai kurcaci dan segala macam. Memang pantas. Badut pun kalian lagi. Bukan cuma kurcaci, badut. Badut yang mempermainkan mantan presidennya. Menuduh mantan presidennya ijazah palsu. Saya ingin mengatakan ya, demi Allah ya, saya pengacara umat, tidak pernah menerima satu peser pun. Dan ketika kami berangkat ke Jogja Solo, sungguh-sungguh uang kami sendiri. Kalau kau nggak pernah kau bilang menerima uang sepeser pun dari siapapun, dari mana biaya kau sendiri? Usaha apa kau ada? Dia bilang membayar ongkos dan bukan berbus-bus, hanya satu bus. Anda bayangkan isinya siapa? Nenek-nenek kata dia. Ya, nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua. Mengapa? Karena cinta kepada negeri ini. Salah kau. Mengapa? Karena cuma ibu-ibu, nenek-nenek yang udah tua, kakek-kakek yang udah tua, itu yang bisa kalian bodoh-bodohi. Kalau anak muda nggak bisa kalian bodoh-bodohi. Makanya semua yang ikut demo sama kau, nenek-nenek, kakek-kakek. Karena cuma orang itu yang bisa kalian cuci otaknya. Dipikir orang itu, kalian ini betul-betul lah Islam yang benar. Padahal kalian yang mencuci otak orang itu, ya, sehingga orang itu membenci Bapak Joko Widodo. Dosanya kau tanggung itu nanti. Kami cinta kepada negeri ini. Kalau kau cinta kepada negeri ini, nggak mungkin kau setiap hari demo. Tak mungkin setiap hari kau memfitnah mantan presiden. Kau mencintai FPI, HTI, bukan negeri ini. Kau mencintai negeri ini kalau seandainya negeri ini bisa dijadikan negeri khilafah. Jangan berkedok lah kau. Ya, bos seluruh Indonesia, jangan percaya dengan orang-orang yang selalu mengatasnamakan agama. Padahal sebenarnya dia tidak tahu agama. Ya, dia hanya membela kepentingan dia dan kelompoknya saja, yaitu FPI dan HTI. Gak sesuka-sukanya gue sama kebijakan Pak Jokowi atau pola politiknya Pak Jokowi yang dilakuin selama ini, gue gak pernah mau ngebahas ijazah. Pertama itu karena gak penting. Kedua udah jelas UGM udah ngomong kalau ijazahnya tuh asli gitu. Jadi gak ada gunanya untuk ngebahas yang. Jadi pertanyaan adalah kenapa Dr. Tifa dan Roy Suryo dari dulu tuh nge-push terus tentang ijazah Jokowi dari zaman dulu. Dari kacamata intelijen ini kemungkinan ada dua skema. Sebenarnya Roy Suryo dan Pak Jokowi ini sudah kong kali kong satu sama lain untuk menaikkan isu soal ijazah agar nama Pak Jokowi itu melambung terus di media supaya dia tetap jadi pembicaraan atau hotline topics lah gitu. Tapi di satu sisi skema yang lain, skema yang kedua, kemungkinan besar ini adalah campur tangan dari musuhnya Pak Jokowi. Kita tahulah Roy Suryo itu terafiliasi dengan partai mana. Dan partai yang terafiliasi dengan Roy Suryo ini tidak sama sekali memiliki hubungan yang baik dengan Pak Jokowi. Jadi kemungkinan ini diorkestrasi oleh lawan politik Pak Jokowi. Kalau menurut kalian ini orkestrasinya siapa? Drop di komen. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.